Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Taming of the Shrew. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang hidupnya kesana-kesini tanpa tujuan karena perusahaan keluarganya udah diurus oleh sang kakak. Lalu pada suatu ketika, pria ini diberikan tugas oleh kakaknya untuk meyakinkan seorang wanita pemilik tanah agar mau menjual lahannya. Namun selama pria ini mendekati wanita tersebut, mereka berdua malah diceritakan saling jatuh cinta karena banyak menghabiskan waktu bersama. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal di negara Amerika, di mana ada seorang wanita bernama Casca yang bekerja sebagai peneliti lebah. Ceritanya, hari ini Casca baru aja kembali dari luar negeri dengan membawa hasil penelitiannya ke laboratorium tempatnya bekerja. Namun ketika Casca masuk ke ruang kerjanya, dia tiba-tiba melihat aksi perselingkuhan antara pacarnya bernama Bob bersama wanita lain. Tentu aja Casca langsung mengamuk di tempat tersebut, sampai akhirnya dia dihentikan oleh petugas keamanan. Gara-gara kejadian itu, Casca yang merasa patah hati lalu memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di kota Zakopane yang terletak di Polandia. Dan sebelum pergi, Casca sempat melepas semua lebah yang merupakan proyek penelitiannya bersama Bob. Adegan film kemudian berpindah ke Polandia, di mana ada wanita bernama Agatha yang lagi berbicara dengan seorang investor bernama Mariusz. Ceritanya, Agatha ini adalah pemilik pabrik furniture atau perabotan dari kayu yang pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan besar di negara itu. Sejak ayah Agatha mendirikan pabrik ini, barang-barang buatan mereka sangat laris di pasaran yang banyak dibeli oleh hotel-hotel mewah di kota Dubai. Dan karena perusahaan ini merupakan warisan dari ayahnya, Agatha harus berbagi kekayaan dan saham di pabrik ini dengan adik laki-lakinya. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan pada adik Agatha bernama Patrick yang lagi disiksa oleh preman bernama Jacek karena masalah hutang. Patrick pun lalu berjanji kalau dia akan segera melunasi semua hutangnya, dan begitu dilepaskan dia langsung menelpon kakaknya untuk meminta bantuan. Beberapa hari kemudian, Agatha datang ke sebuah desa di kota Zakopane untuk bertemu dengan dua orang sahabat yang bernama Wakus dan Jedrus. Ceritanya, Agatha ini ingin membeli lahan milik mereka berdua, sehingga dia menyewa seorang notaris bernama Edek untuk mengurus akte jual beli. Tapi begitu mereka berdiskusi soal harga, Jedrus tiba-tiba aja berubah pikiran dan batal untuk menjual lahannya. Jedrus pun beralasan kalau lahan ini merupakan warisan dari ibunya, dan dia juga nggak suka sama Agatha yang menurutnya sangat sombong. Di saat Wakus dan Jedrus lagi berdebat, kedua anak mereka yang bernama Jagoda dan Franek tiba-tiba mengatakan kalau mereka berdua ingin menikah. Ternyata Jagoda ini sedang mengandung anak dari Franek, sehingga Jedrus yang butuh uang untuk menikahkan putranya itu akhirnya mau untuk menjual lahannya kepada Agatha. Sebelum mereka membahas perjanjian jual beli, Edek tiba-tiba memberitahu kalau Jedrus punya adik perempuan yang juga pemilik dari lahan tersebut. Sebenarnya Wakus dan Jedrus bisa aja menjual bagian mereka berdua, namun Agatha menolak karena dia butuh ketiga lahan itu untuk kepentingan perusahaannya. Beberapa saat kemudian, Casca muncul di tempat itu dan ternyata dialah adik perempuan Jedrus yang dimaksud oleh Edek. Mereka berdua lalu berusaha membujuk Casca agar menjual lahannya, tapi karena Casca menolak, Agatha akhirnya memberikan waktu seminggu untuk menunggu kepastian. Ketika berada di luar, Casca tiba-tiba mendapat telepon dari Bob yang membuatnya nggak fokus dan nggak sengaja melepas kopernya sampai ditabrak oleh Patrick. Namun Casca malah marah kepada Patrick
dan ketika Patrick ingin mengajaknya untuk minum kopi bersama, Casca juga menolak tawarannya. Patrick kemudian datang menemui Agatha untuk meminjam uang demi melunasi hutangnya kepada Jacek. Agatha lalu meminta Patrick untuk memberi jaminan berupa saham di perusahaan karena dia tahu kalau adiknya itu nggak akan mampu untuk membayarnya kembali. Sebelum memberikan uang tersebut, Agatha juga meminta Patrick untuk meyakinkan seorang wanita bernama Casca agar mau menjual lahan kepadanya. Agatha pun beralasan kalau dia ingin membangun rumah di daerah ini, yang membuat Patrick heran karena dia tahu kalau kakaknya itu nggak suka hidup di pedesaan. Adegan film kemudian berpindah ke Casca, di mana dia memiliki sebuah rumah tua yang udah lama dia tinggal sejak bekerja di Amerika. Di waktu yang sama, Casca melihat kedatangan bibinya bernama Marilla yang mengetahui dari orang-orang sekitar kalau keponakannya udah kembali ke desa ini. Karena Casca memutuskan untuk menetap di rumah, dia kemudian memiliki ide untuk membuat peternakan lebah seperti yang ia pelajari di Amerika. Ternyata pembicaraan mereka berdua itu diintip oleh Wakus dan Jedrus yang udah bisa menebak kalau Casca nggak akan pergi lagi dari desa ini. Kemudian di malam harinya, Casca yang lagi sibuk menampung air hujan gak sengaja melihat Patrick yang ingin mendirikan tenda di halaman rumahnya. Casca pun langsung keluar untuk mengusir Patrick dari rumahnya, tapi Patrick meminta izin agar diperbolehkan mendirikan tenda sampai besok pagi. Ketika mereka lagi berdebat, tenda Patrick tiba-tiba aja terbang ketiup angin, sehingga Casca yang merasa kasihan lalu menawarkan Patrick untuk berteduh di dalam rumah. Di sana, Casca menyuruh Patrick untuk membuka semua pakaiannya, yang membuat Patrick salah paham padahal Casca hanya ingin membantunya untuk mengeringkan bajunya. Setelah berganti pakaian, Patrick yang ingin mengecek sepeda motornya nggak sengaja melihat Wakus dan Jedrus yang sedang mencuri sarang lebah milik Casca. Patrick pun lalu menakut-nakuti mereka berdua agar segera pergi, tapi Casca yang baru mengintip keluar hanya melihat Patrick sendirian di halaman rumahnya. Karena mengira Patrick telah merusak sarang lebahnya, Casca yang merasa marah kemudian mengusir Patrick agar segera pergi dari rumahnya. Di tengah jalan, Patrick tiba-tiba aja dihadang oleh seekor kambing yang awalnya hanya bertatap-tatapan dan kemudian menyeruduknya hingga terjatuh dari motor. Gara-gara kejadian tersebut, Patrick akhirnya datang ke sebuah klinik untuk mengobati lukanya pada seorang dokter cantik yang bernama Janka. Beruntung pengobatannya itu cepat selesai, karena setelah Patrick keluar dari klinik itu, Jacek tiba-tiba aja datang ke sana untuk mencarinya. Keesokan harinya, Wakus dan Jedrus mulai membahas permasalahan mereka tentang bagaimana caranya agar Casca mau menjual tanahnya. Mereka berdua lalu berpikir untuk mencarikan jodoh bagi Casca dengan harapan Casca akan pergi dari rumah dan tinggal dengan pria tersebut. Adegan film kemudian beralih ke Patrick yang pagi itu datang ke sebuah bar dan gak sengaja bertemu dengan Edek. Ceritanya, Edek disuruh Agatha agar tinggal di desa ini untuk menunggu informasi dari Wakus dan Jedrus tentang jual beli lahan mereka. Di tempat yang sama, Wakus dan Jedrus sedang menjalankan rencana mereka untuk bertemu laki-laki single yang kira-kira cocok untuk dijodohkan dengan Casca. Ternyata di antara mereka ada yang pernah satu sekolah dengan Casca, dan si Casca ini terkenal sangat galak yang membuat laki-laki takut untuk mendekatinya. Di saat Patrick dan Edek berbicara pembelian lahan, Edek kemudian bercerita tentang seorang wanita yang gak setuju untuk menjual tanahnya. Kebetulan di tempat itu Patrick melihat Wakus dan Jedrus yang lagi berdebat, sehingga Edek memberitahu kalau mereka berdua ingin mencarikan jodoh bagi wanita bernama Casca.
Patrick yang udah pernah bertemu dengan Casca lalu menawarkan bantuan kepada mereka untuk mendekati Casca tanpa bayaran sepeser pun. Tapi sebagai gantinya Wakus dan Jedrus harus membantu rencananya, dan Patrick mengatakan kalau dia punya cara sendiri untuk menaklukkan wanita. Sementara itu di tempat lain, Casca datang ke tempat penjualan kayu untuk membeli beberapa papan agar atap rumahnya yang bocor bisa diperbaiki. Namun penjualnya itu mengatakan kalau papannya udah habis terjual, yang membuat Casca curiga kalau dia udah bersekongkol dengan Jedrus. Selain ingin membeli papan, Casca juga datang ke tempat pembuatan sarang lebah, tapi penjualnya juga mengatakan kalau semua sarang lebahnya udah laku terjual. Ternyata Wakus dan Jedrus benar-benar memborong papan dan sarang lebah tersebut untuk membantu Patrick dalam menjalankan rencananya mendekati Casca. Setelah selesai membeli barang-barang tersebut, Patrick lalu membawanya ke rumah Casca dan mengatakan kalau barang-barang ini merupakan permintaan maaf atas kejadian tempo hari. Di sana, Patrick juga ingin membantu Casca untuk memperbaiki atap rumahnya, tapi karena Casca terus mengoceh, Patrick jadi nggak konsen dan terjatuh dari tangga. Casca yang merasa kasihan lalu membawa Patrick ke dalam rumah, tapi ternyata Patrick hanya berpura-pura sakit untuk mendapat kesempatan mendekatinya. Casca pun gak sengaja melihat sandiwara tersebut, sehingga dia memiliki ide untuk mengerjai Patrick dengan memanggil bibinya untuk melakukan pengobatan tradisional. Patrick yang terluka akibat kejadian barusan, kemudian datang lagi ke klinik Janka untuk mengobati luka di punggungnya. Namun ketika akan keluar, Patrick tiba-tiba melihat kedatangan Jacek yang membuatnya takut, padahal Jacek datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Janka. Setelah kembali dari klinik, Patrick lalu bertemu Wakus dan Jedrus untuk membahas kelanjutan rencana mereka dalam mendekati Casca. Patrick pun lalu mengatakan kalau dia butuh waktu yang lebih banyak karena menurutnya Casca adalah wanita yang sulit untuk ditaklukkan. Keesokan harinya, Casca dan Janka berada di rumah Marilla untuk membantunya membuat minuman beralkohol yang sebenarnya masih ilegal. Di waktu yang sama, Jagoda datang ke rumah itu, sehingga para wanita dari keluarga besar Marilla akhirnya berkumpul bersama dan bergosip tentang jodoh mereka. Beberapa saat kemudian, Patrick dan Edek tiba-tiba datang ke tempat itu karena mendengar kalau Marilla menyewakan kamar untuk tempat tinggal. Namun karena Marilla takut kalau pembuatan alkoholnya ketahuan oleh mereka, Casca akhirnya terpaksa mengajak Patrick untuk tinggal sementara di rumahnya. Kemudian saat mereka sampai di rumah, Casca bercerita kepada Patrick tentang cita-citanya yang ingin membuat peternakan lebah di tempat ini. Selain itu, Casca juga menyinggung soal biaya menginap Patrick yang harus dia bayar dengan membantu pekerjaan berat termasuk memotong kayu untuk dijadikan kayu bakar. Ketika Casca pergi dari rumah, Patrick langsung memanggil bala bantuan agar pekerjaannya menjadi lebih cepat. Dan begitu Casca sampai di rumah, dia jadi merasa terheran-heran karena hanya dalam waktu beberapa jam aja Patrick udah selesai memotong semua kayu. Keesokan paginya saat Patrick sedang memperbaiki pagar, Casca kemudian ingin mengajaknya untuk mencari sarang lebah yang melewati daerah pegunungan.
Sesampainya di tempat tujuan, mereka berdua langsung bersiap-siap karena Casca akan memanjat sebuah pohon untuk mengambil sarang lebah. Setelah selesai mengambil sarang tersebut, Casca tiba-tiba aja terjatuh dari pohon dan Patrick sempat-sempatnya mengucapkan kalimat gombal untuk merayunya. Lalu ketika mereka akan pulang, Patrick kembali bertemu dengan kambing yang dulu dan kali ini dia mendapat serudukan di kepala sampai harus berobat kepada Marilla. Kemudian di siang harinya, Casca dan Marilla datang ke sebuah festival yang juga mengadakan lomba memotong kayu bagi para pria. Di sana, Casca tiba-tiba melihat Patrick sebagai salah satu peserta lomba karena Patrick ingin membuat Casca terkesan dengan kemampuannya. Sebelum perlombaan dimulai, ternyata Waqus dan Jedrus udah menyogok peserta lain agar mereka mengalah kepada Patrick. Namun ada seorang peserta bernama Geon yang menolak tawaran mereka, sehingga hanya Patrick dan Geon aja yang serius mengikuti lomba tersebut. Karena Patrick udah 2 kali kalah dari Geon, Waqus dan Jedrus mencoba untuk berbuat curang sampai mengakibatkan kecelakaan. Kejadian itu pun membuat Casca merasa marah karena Patrick udah melakukan hal bodoh yang bisa melukai dirinya sendiri. Lalu sesampainya di rumah, Patrick langsung meminta maaf atas kecelakaan barusan dan dia akan menunggu sampai Casca mau berbicara dengannya. Pada saat itu, Casca tiba-tiba mendapat telepon dari kantor pos yang memberitahu kalau ratu lebah yang dia pesan dari Belgia udah datang sejak 2 hari yang lalu. Karena Casca takut ratu lebah itu akan mati, Patrick lalu menawarkan bantuan untuk mengantarnya menggunakan motor. Patrick pun bingung mencari kunci motornya karena tadi dia membuangnya ke arah semak-semak di halaman rumah. Singkat cerita, saat sampai di kantor pos, Patrick kemudian mencoba untuk membujuk seorang petugas agar memberikan barang kiriman milik Casca. Untungnya, petugas itu mau untuk membuka kantornya kembali, dan Patrick berhasil mendapatkan ratu lebah pesanan Casca yang masih dalam keadaan hidup. Dengan beberapa ratu lebah tersebut, Casca kemudian mulai membahas rencananya yang akan membuat banyak sarang di halaman rumahnya. Pada saat itu, Casca langsung mengucapkan terima kasih kepada Patrick, dan berkat usahanya di kantor pos hari ini, Casca juga mulai jatuh hati kepadanya. Keesokan paginya saat Patrick terbangun, dia langsung datang menemui Waqus dan Jedrus untuk mengatakan kalau dia merasa jatuh cinta kepada Casca. Oleh sebab itu, Patrick ingin menghentikan sandiwara mereka yang membuat Waqus dan Jedrus menjadi marah karena mereka berdua udah mengeluarkan banyak uang. Sementara itu di tempat lain, Casca yang baru aja terbangun tiba-tiba mendapati ponsel Patrick yang pada saat itu sedang dihubungi oleh Agatha. Casca yang penasaran pun akhirnya mencari identitas Patrick di internet dan akhirnya dia mengetahui kalau Patrick adalah adik dari Agatha yang ingin membeli lahannya. Adegan film kemudian beralih lagi ke Patrick yang masih diburu oleh Waqus dan Jedrus karena dia ingin berkata jujur kepada Casca. Di waktu yang sama, Casca datang menemui mereka dan dia merasa sangat kecewa kepada Patrick dan kakak kandungnya sendiri yang berusaha menipunya demi uang. Setelah Casca pergi, Edek tiba-tiba datang ke bar itu dan memberitahu kalau di lahan mereka bertiga terdapat pohon ek yang harganya sangat mahal. Patrick pun akhirnya sadar kalau Agatha ingin membeli lahan ini karena suatu tujuan, dan dia mengajak mereka semua untuk membalas dendam kepada kakaknya yang udah membodohi mereka.
Selain sadar akan rencana licik dari kakaknya, ternyata Patrick juga mengetahui kalau Jacek adalah preman penagih hutang yang bekerja bagi Agatha. Patrick pun lalu menyuruh Jacek agar bertemu dengan Agatha untuk memberitahu kalau pembelian lahan ini udah berjalan sesuai rencananya. Setelah Agatha percaya pada ucapan Jacek, kini giliran Patrick yang datang menemui Agatha untuk mengambil uang imbalan yang udah mereka sepakati. Dengan uang itu, Patrick lalu ingin membangun peternakan lebah bagi Casca agar dia tetap tinggal di desa ini untuk menjalankan cita-citanya. Di saat Agatha mengajak Marius untuk melihat lahan yang akan dia beli, Patrick datang menemui mereka untuk membongkar rencana licik dari kakaknya. Di sana, Patrick juga mengenalkan Marius kepada Wakus dan Jedrus, siapa tahu Marius mau berinvestasi pada mereka berdua yang merupakan pemilik kayu ek terbesar di desa ini. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Wakus dan Jedrus akhirnya memiliki banyak uang untuk menikahkan kedua anak mereka yang diselenggarakan cukup meriah. Patrick pun kemudian muncul di pesta tersebut, dan di pertemuan itu Casca ingin mengajak Patrick untuk hidup bersamanya di desa ini. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Taming of the Shrew. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.